Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alkisah di salah satu rumah sakit ada dua orang pasien sedang terbaring lemah di salah satu ruangan yang cukup lebar. Keduanya sedang menderita sakit yang cukup parah. Salah satunya masih bisa duduk di tempat tidurnya sekitar 1 jam setiap hari setelah asar. Oleh karena itu dia mendapatkan tempat tidur yang dekat dengan satu-satunya jendela di ruangan itu. Sedangkan yang lain hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Kedua pasien itu sering terlibat dalam percakapan ringan, walau keduanya tidak saling melihat satu sama lain. Keduanya hanya bisa terlentang di atas tempat tidur dan melihat ke atap ruangan. Keduanya berbincang tentang keluarganya, tentang rumahnya, perjalanan hidupnya, dan sebagainya. Setiap hari setelah asar, salah satu pasien itu duduk di atas tempat tidurnya, sebagaimana dianjurkan dokter yang merawatnya. Dia pun melihat pemandangan di luar kamarnya melalui jendela. Biasanya dia menceritakan kepada teman sekamarnya apapun yang dia saksikan di luar kamar. Keduanya selalu menunggu waktu-waktu itu. Dengan itu, mereka berdua merasa mendapat semangat baru dalam hidup. Di samping rumah sakit itu terdapat sebuah telaga yang cukup luas. Di sana terdapat angsa yang sedang berenang. Di tepian ada anak-anak yang dengan riang bermain kapal-kapalan sambil bermain air. Ada juga perahu kecil yang disewakan untuk orang-orang yang ingin berperahu di telaga itu. Terlihat juga ada beberapa wanita yang sedang menggandeng suaminya. Banyak orang yang sedang berjalan-jalan di sekitar telaga. Sebagian lain duduk-duduk di bawah pohon rindang atau di samping taman bunga yang nampak elok. Langit saat itu terlihat cerah bersinar hangat. Begitulah kisah teman yang duduk di samping jendela kepada pasien satunya. Di saat salah satu pasien menceritakan pemandangan indah menawan dengan detail, pasien satunya mulai memejamkan mata dan membayangkan pemandangan indah menawan yang diceritakan temannya. Suatu hari, teman itu menceritakan tentang iring-iringan pasukan militer yang sangat menakjubkan. Walau teman satunya tidak mendengar suara apapun dari luar rumah sakit, tapi dia seakan-akan melihat apa yang dikatakan temannya dalam pikirannya. Hari-hari pun terus berlalu, tak terasa banyak pekan yang telah terlewati, dan kedua pasien itu saling memberikan keceriaan. Namun di suatu pagi, seorang perawat datang seperti biasa untuk memberikan pelayanan pada para pasien. Ternyata di pagi itu, perawat itu mendapati pasien yang di dekat jendela telah meninggal dunia. Pasien satunya pun baru mengetahui hal itu ketika perawat menelepon temannya melalui intercom, meminta pertolongan agar pasien itu dibawa ke kamar mayat. Saudara-saudaraku, pasien itu pun merasa sedih. Pada kesempatan lain dia meminta pada perawat agar tempat tidurnya dipindahkan ke dekat jendela. Perawat pun mengabulkan permintaannya.
Ketika waktu telah tiba asar, dia teringat temannya yang selalu menceritakan pemandangan di luar jendela kepadanya. Lalu dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menyaksikan pemandangan di luar rumah sakit. Namun kemudian dia terperanjat, sebab dia tidak melihat apapun di luar jendela kecuali tembok rumah sakit. Kamar itu ternyata ada bagian dalam rumah sakit itu. Pasien itu pun memanggil perawat seraya bertanya kepadanya, apakah jendela ini benar-benar jendela yang biasa digunakan oleh teman saya yang telah wafat untuk melihat keluar? Ya benar, memang jendela itu, tidak ada yang lain, jawab si perawat kepadanya. Memangnya apa yang telah terjadi? Tanya perawat itu kepadanya dengan heran. Pasien itu pun bercerita tentang apa yang dialami dan diceritakan oleh temannya kepada setiap selepas sholat asar. Perawat itu pun semakin heran seraya berkata kepadanya, pasien sekamar bapak yang telah meninggal itu dalam keadaan buta, tak bisa melihat apa-apa, walaupun tembok sekalipun. Boleh jadi dia menceritakan itu semua kepada Bapak, agar Bapak merasa lebih baik dan terhibur, sehingga tidak berputus asa dan terus berusaha untuk sembuh. Saudara-saudaraku, bukankah kita akan merasa bahagia ketika bisa membahagiakan orang lain? Bila kita mau berbagi kesenangan dengan orang lain, maka kebahagiaan kita akan semakin bertambah. Namun, bila putus asa atau rasa pesimis yang kita berikan, maka kesedihan pun akan semakin menjadi-jadi. Pada umumnya manusia akan melupakan apa yang pernah Anda katakan. Kebanyakan orang akan melupakan apa yang pernah Anda lakukan. Namun, mereka tidak akan pernah melupakan perasaan yang ada ketika bertemu dengan Anda. Oleh karena itu, apakah Anda akan memberinya rasa bahagia atau yang lain? Ingatlah selalu pesan Allah dalam firman-Nya yang artinya, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Demikianlah saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita dapat memetik manfaat dari cerita pendek itu. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.